Rekam dulu ya. Baik, saya izin sambil share screen-nya ya, Ibu-Ibu. Apakah tayangan saya masuk, teman-teman? Masuk, Sudah masuk. Bu. Iya, baik Masuk. ya. Iya, ada ini. Masuk sudah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tema kita hari ini adalah tentang parenting with love, mengasuh anak dengan cinta. Ya, kenapa mengasuh anak perlu dengan cinta? Supaya kita nggak banyak drama dan nggak banyak luka atau tidak menularkan luka kepada anak kita. Ya, karena tadi kita sudah bahas energi cinta itu tinggi sekali, 500. Kemudian energi cinta itu bisa memulihkan hati, bisa memulihkan tubuh, ya, bisa membuat pekerjaan yang berat terasa ringan dan bisa juga mengundang rezeki keberlimpahan dalam hidup. Nah, jadi kalau kita menjadi pribadi penuh cinta atau dalam Islam disebut rahmatan lil alamin, maka insya Allah dimanapun kita berada, kita bisa menularkan cinta itu, ya. Termasuk yang paling penting tentu di rumah gitu ya, di rumah bersama keluarga kita. Bagaimana kita sebagai ibu, sebagai ayah, atau kita sebagai anak, sebagai kakak ataupun adik itu bisa menularkan energi cinta ini di dalam keluarga gitu sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita hadir di sini ya. Perkenalkan semuanya, saya Sukmadiarti Pranginangin, MC psikolog. Saya lulusan dari S2 Magister Profesi Psikolog UGM. Saya menempuh S1-nya di USU karena saya aslinya dari Medan ya. Sehari-hari profesi saya sebagai life coach, konselor pernikahan, konselor parenting, juga menjadi konselor di sekolah ya. Beberapa buku yang sudah saya hadirkan diantaranya adalah Happiness at Work, kemudian Self Love untuk kesehatan mental, dan juga Parenting School. Ya, jadi kalau mereview kembali ya tentang buku Parenting School ini, tidak serta-merta seorang ibu itu menjadi pintar begitu ya. Sama halnya dengan saya gitu ya. Juga di fase-fase awal menjadi seorang ibu itu tantangan yang luar biasa gitu ya. Kok mudah marah-marah ya, kok capek banget ya. Aduh, ini kan anak kapan besarnya ya? Ya, jadi mengalami hal yang sama yang mungkin juga dialami oleh kebanyakan orang tua lainnya gitu. Maka pada masa itu ketika anak-anak masih kecil-kecil, kebetulan saya juga sedang S2 gitu ya, jadi complicated banget gitu ya. Kitanya juga lagi sibuk studi, kemudian harus mengurus anak-anak ya. Jadi riuh banget sehingga juga mempengaruhi emosi ya, mempengaruhi emosi terhadap anak. Maka dari itu, aduh pengen deh belajar gitu ya. Di mana sih ada kelas parenting pada masa saya dulu ya, 2000 berapa tuh berarti 2010-an gitu ya. Tapi nggak ada ya, tidak seperti sekarang ini. Menjamur di mana-mana, baik yang berbayar ataupun yang gratis, bahkan di YouTube, TikTok, semuanya banyak sekali edukasi yang mudah teman-teman bisa dapatkan. Tapi pada masa saya dulu itu sulit sekali gitu. Bahkan di UGM sana saya cari-cari poster, spanduk, dulu kan masih pakai spanduk ya. Mana ini kok nggak ada spanduk, spanduk seminar parenting, saya mau belajar tapi tidak ada gitu. Sampai kemudian akhirnya di tahun 2017-an gitu ya, kenapa nggak saya aja yang mengajar gitu ya? Kalau ternyata tidak ada, belum ada pada saat itu, kenapa tidak saya aja yang ngajar gitu. Maka sebelum ngajar tentu kita harus belajar dulu begitu ya. Maka saya pun melengkapi referensi saya dengan banyak baca buku waktu itu ya, ke toko buku, kemudian borong ya buku-buku parenting, belajar sendiri, kemudian aplikasi sendiri ya, banyak dong, gagal-gagalnya ya banyak ya, trial and error berdasarkan kegagalan-kegagalan sebelumnya, kesalahan-kesalahan sebelumnya, kita perbaiki terus strateginya, metodenya, dan kemudian bertambah hari, seiring dengan seorang ibu ataupun orang tua itu belajar, maka tentu juga akan terdapat perubahan signifikan pada kondisi anaknya. Nah, ya, jadi sambil belajar pada masa itu juga akhirnya saya mengajar. Ya, jadi diawali dulu membuka kelas, apa namanya? WhatsApp group ya, web apa tuh namanya? Pulwab. Pada masa itu 2018, 2017 itu kuliah WhatsApp. Itu ya. Jadi saya termasuk generasi awalun yang
mengadakan kuliah-kuliah WhatsApp seputar parenting dan ternyata memang pesertanya membludak begitu ya karena memang pada masa itu belum seperti saat ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi kalau kita saat ini bahkan masih merasa bersalah, belum jadi ibu yang baik, belum jadi ayah yang baik, masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, itu wajar banget. Semua orang mengalaminya. Namun yang penting adalah kita mau terus belajar, kita mau terus bertumbuh, kita mau terus mengupgrade diri kita sehingga nanti kualitas pengasuhan kita akan menjadi semakin baik. Oke, teman-teman boleh follow saya di Instagram @sukmadiarti_psikolog ataupun di TikTok, YouTube maupun di Instagram @psikolog_keluarga. Di situ kita banyak edukasi-edukasi ataupun postingan-postingan seputar family, baik pernikahan maupun juga seputar parenting dan kesehatan mental. Baik, ya, kita mulai diskusinya. Saya mau diawali dengan sebuah pertanyaan dan teman-teman boleh chat ya, boleh tulis di kolom komentar. Apa sih tantangan terberat yang teman-teman rasakan dalam pengasuhan anak? Kalau dulu saya anak-anak masih balita, aduh persoalan makan, ya persoalan makan ya. Jadi tantangan pada masa anak-anak balita yang saya hadapi adalah persoalan makan. Stres banget kalau urusan makan. Nah, teman-teman boleh tulis, apa sih tantangan terberat yang teman-teman rasakan saat ini dalam pengasuhan anak? Kemudian bertambahnya usia anak, saya mulai mengalami tantangan di bidang emosi, gitu ya. Aduh, gitu ya, banyak geremnya. Kemudian bertambahnya usia lagi, mulai menghadapi tantangan mengasuh anak remaja. Karena sekarang anak saya sudah memasuki fase remaja, pemuda, balik ya. Jadi Masya Allah ya menguras emosi. Jadi ternyata beda banget gitu ya. Anak balita, kemudian dia sudah mulai sekolah dan kemudian dia masuk remaja itu beda-beda tantangannya ya teman-teman ya. Jadi beda-beda tantangannya. Jadi jangan berharap bahwa hidup ini tidak akan ada masalah, tidak mungkin, karena pasti aja ada gitu ya. Begitupun fase yang kita hadapi dalam pengasuhan anak. Oke, tantangannya mengatur emosi, menghadapi emosi, makan, nyuruh sholat, anak tantrum, karakter yang berbeda, waktu, tantangan makan, ya. Belum bisa menghargai pemberian orang tua. Oke, ya, Masya Allah ya, susah dibilangin. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, kita harus tahu dulu apa masalah yang kita hadapi. Karena bagaimana kita mau menyelesaikannya kalau kita belum tahu nih, oh ternyata ini yang jadi masalah utama saya selama ini. Jadi dengan teman-teman mendefinisikan atau minimal mengenal, oh masalah saya selama ini berputar seputar ini, itu sudah membantu teman-teman untuk bisa mengenali dirinya. Oke, lanjut. Setelah teman-teman tahu tantangannya tersebut, coba tanyakan, ya. Apa perasaan teman-teman? Ya, apa sih perasaannya dengan masalah itu? Gitu ya. Kalau anak tantrum itu emang kenapa? Emang kenapa dengan diri kita? Kalau anak kita tantrum, anak kita berantem, sering berantem gitu ya. Anak kita susah disuruh sholatnya, anak kita susah makannya. Emang kenapa gitu? Apa yang jadi masalah buat kita? Coba teman-teman tulis. Ikut tantrum juga. Nah, oke, good. Ya. Jadi ketika anak-anak kita anggap belum ideal, apa masalahnya buat kita? Oh, saya merasa apa jadinya? Coba teman-teman raba perasaannya. Ketika anaknya susah makan, ketika anaknya susah diatur, ketika anaknya tantrum, teman-teman merasa apa? Kalau anak susah makan rasanya pusing karena takut. Oke, rasanya takut. Ya kan? Takut anaknya nggak tumbuh sebagaimana mestinya. Merasa sedih, merasa takut. Takut dosa kalau anak nggak mau sholat. Yang takut dosa siapa? Ibunya atau anaknya? Berarti ibunya, ya kan? Kesel, sedih. Anak kalau dibilang tidak dengar. Anak kita marah, anak ikut marah. Betul banget. Putus asa. Oke, kalau dibilangin suka melakukan kesalahan yang sama. Oke, bagus ya. Jadi teman-teman tahu dengan kondisi tersebut rasanya nggak enak. Makanya itu jadi masalah buat kita.
Tapi kalau anak kita bermasalah, kemudian kita merasa alhamdulillah, nggak jadi masalah gitu. Tapi karena kita merasa kesel, sedih, maka itu jadi masalah buat kita. Oke, nah selanjutnya ya, selanjutnya teman-teman jawab lagi pertanyaan ini. Apa efek dari perasaan teman-teman itu terhadap sikap dan perilaku teman-teman terhadap anak? Ya, kalau tadi, oh anak nggak mau makan, saya takut Bu, nanti tumbuh kembangnya gimana? Lantas efek dari rasa takut yang teman-teman punya ini, apa efeknya ke perilaku teman-teman ke anak? Ke perilaku. Apa perilaku yang teman-teman tunjukkan kalau teman-teman lagi marah, lagi kesel, maka perilaku ayah bunda ini kepada anaknya jadi bagaimana? Jadi marahin anak, jadi kayak singa, jadi malas ngomong. Oke, good. Jadi diam. Nah, outputnya jadi seperti Godzilla, Masya Allah. Jadi diam sejenak, jadi ikut tantrum, nada tinggi melengking, ya. Sadar ya, udah mulai sadar ya. Diam nggak pakai ekspresi, jadi nggak sabaran, jadi kesal. Oke? Jadi perasaan kita, teman-teman, berpengaruh terhadap perilaku kita. Dan menurut teman-teman, perilaku yang teman-teman tunjukkan itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Ya, perilaku yang teman-teman tunjukkan dari reaksi teman-teman tersebut menyelesaikan masalah atau justru nambah masalah? Coba. Jadi nambah masalah. Oke, berarti dari sini jadi kita paham ya bahwa ada yang belum tepat pada cara kita merespon. Ini tadi ya hasilnya justru jadi tambah masalah. Apa masalahnya biasanya? Ya, anaknya jadi gimana ketika teman-teman bereaksi begitu? Yang disebut jadi tambah masalah tuh anaknya jadi bagaimana? Jadi makan banyak, jadi tambah nurut, atau jadi bagaimana? Tambah nggak mau sholat, jadi tambah susah nurut, anaknya jadi ketakutan, apalagi anaknya jadi merajuk, ya, apalagi ya makin dewasa nanti anaknya makin lebih complicated lagi nih. Tantrum ya, kalau masih kecil-kecil ya paling reaksinya masih nangis, tantrum ya. Terpaksa. Oke, tapi nanti makin dia remaja, makin dia dewasa, baru kita menghadapi masalah yang lebih besar kalau reaksi kita masih sama seperti ini. Nah, ya Bu Taufiko bilang sama reaksinya seperti kita. Kita teriak, dia juga teriak. Kita lempar barang, dia juga lempar barang. Kita diam, dia juga ikut jadi diam. Kita ngambek, dia juga ngambek. Oke, maka kita menyadari ya ibu-ibu sekalian bahwa reaksi kita akan mempengaruhi pula hasilnya terhadap anak maupun relasi kita kepada anak ke depannya. Nah, maka dari itu kira-kira yang perlu diubah terlebih dahulu siapa ini? Anaknya atau ayah bundanya? Atau kakek neneknya? Nah, siapa yang perlu berubah? Anaknya kah? Atau kita? Oke, good ya. Kita sendiri ya, orang tuanya dulu. Kenapa kok orang tuanya? Kenapa? Kenapa kok kita dulu yang perlu berubah? Kenapa nggak anaknya? Hmm? Kenapa? Kenapa kok orang tuanya dulu yang perlu berubah? Karena anak meniru kita, karena kita teladan, karena kita cerminan anak. Anak akan ikut. Oke, karena kita pendidiknya. Oke, ya. Bagus sekali. Oke, nah apa yang kenapa saya banyak bertanya, teman-teman? Ya, karena bertanya yang memberdayakan itu akan membuat kesadaran kita jadi meningkat. Ya, karena kalau kita disuguhi materi aja kadang kita nggak sadar juga gitu. Tapi dengan ini namanya coaching ya. Jadi tanpa sadar teman-teman sudah mendapatkan sesi coaching bersama saya. Nah, ya. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan yang memberdayakan pada diri kita, pada anak kita, itu akan membuat kesadaran itu muncul dengan sendirinya tanpa kita merasa diceramahi. Tanpa anak itu nanti juga akan merasa disalahkan. Nah, ya. Nah, jadi ini juga nanti latihan yang bisa teman-teman praktekkan ketika ngobrol dengan anak. Jadi nggak usah banyak dinasehati, cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memberdayakan, ya. Sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah menumbuhkan kesadaran. Nah, karena kalau kesadaran itu belum hadir, yang muncul adalah menyalahkan. Nah, ya kan? Tapi kalau kesadaran udah tumbuh, kita tahu bahwa ketika kita berubah, maka anak pun berubah. Ya.
Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong ya. Tepuk tangan untuk dirinya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Thank you. Terima kasih diriku sudah mendapatkan kesadaran baru itu. Oke, baik. Karena teman-teman sudah menyadari, maka saya perkuat dengan sebuah statement ya dari para tokoh yang menyampaikan bahwa hidup itu berisi 10% kenyataan dan 90% sisanya tergantung pada cara kita meresponnya. Anak kita nurut nggak nurut, anak kita sholat belum sholat, anak kita apalagi tadi belum banyak makan atau sudah banyak makan, atau apapun kondisi yang kita sebutkan sebagai masalah besar kita tadi, itu hanya 10%. Nah, sisanya apakah akan terus begitu ke depannya itu tergantung pada bagaimana respon kita. Nah, ini yang 90%-nya, respon kita. Nah, maka respon yang bagaimana yang harus kita hadirkan? Apakah sama seperti sebelumnya? Ternyata tidak. Kalau sama seperti sebelumnya, anaknya niru dong. Hasilnya nggak jauh beda. Tapi kalau kita belajar bagaimana merespon dengan jauh lebih baik, maka inilah yang akan membuat hasilnya pada perilaku anak, hubungan kita dengan anak, masa depan anak akan jadi berbeda. Oke? Nah, jadi parenting with love itu teman-teman adalah kita tetap bersikap penuh cinta meskipun dalam kondisi yang sedang tidak ideal. Tentu tidak mudah gitu ya. Tentu tidak mudah untuk tetap bersikap manis ketika anak sedang gemesin gitu ya. Wajar nggak kalau kemudian ibunya marah, ibunya ngomel, ibunya kadang teriak, atau kadang mungkin sampai nyubit, wajar kah? Atau misalnya kita lagi capek, ya belum kalau lagi ada masalah dengan pasangan, dengan mertua, dengan orang tua, dengan pekerjaan gitu ya. Kadang reaksi kita juga nggak selalu smooth, nggak selalu baik gitu. Jadi apakah wajar kalau kemudian sekali-kali atau seringkali orang tua itu juga Kalau kita melakukan sekarang, kesalahan? Wajar nggak? bikinin apa sana-sana. Wajar nggak ya kalau kita sebagai orang tua juga melakukan kesalahan? Kadang juga ikut tantrum ketika anak tantrum. Wajar ya. Oke. Nah, maka kalau kita tahu wajar banget sebagai manusia, kadang kita juga nggak bisa handle emosi kita, kadang kita juga bereaksi berlebihan. Kalau kita bilang pada diri kita, it's okay, itu wajar banget, itu manusiawi banget, maka wajar pula bagi seorang anak yang masih belajar, yang kadang belum tahu salah benar, juga melakukan kesalahan. Wajar? Wajar nggak kalau kadang anak lagi capek nggak nurut? Wajar nggak kalau anak lagi capek nggak langsung mengerjakan sholat? Wajar nggak kalau anak capek nggak langsung bangun ketika disuruh bangun? Wajar nggak kalau anak kadang tantrum ketika dia capek, ngantuk, atau lagi keinginannya tidak dituruti? Wajar nggak? Kalau anak juga kadang mogok makan, lagi sakit? Wajarkah perilaku mereka? Wajar. Oke, ya. Nah, itu yang disebut namanya empati. Nah, ya, wajar ini namanya empati. Ketika kita tahu ada kalanya kita juga bersikap tidak ideal, maka kita juga akan lebih berempati kepada orang lain, kepada anak kah, pasangan kah, atau orang lain ketika mereka juga dalam kondisi yang kadang tidak biasanya, yang kadang nyebelin, yang kadang nggak seperti ekspektasi kita. Nah, jadi keterampilan empati itu, teman-teman, ayah bunda, itu dilatih lewat keterampilan kita berempati pada diri sendiri. Nah, jadi makanya orang yang seringkali terlalu keras pada dirinya sendiri jadi susah empati. Karena dia ke dirinya sendiri juga terlalu keras. Kamu tuh harus jadi ibu yang sempurna. Kamu tuh harus jadi ayah yang teladan. Kamu tuh nggak boleh salah. Nah, maka dia pun akan memperlakukan orang lain sekeras itu. Tidak mudah menerima ketika orang lain melakukan kesalahan. Karena dia pun sangat keras pada diri sendiri, menuntut dirinya juga nggak boleh salah. Oke, dapat ya? Nah, persoalannya adalah kenapa kok kita sering banget terjebak dalam pola asuh yang menyakitkan itu? Kita tahu kita salah, tapi kita bolak-balik melakukan kesalahan. Seperti tadi ada yang tanya ya, tapi kalau sering gitu gimana, Bu?
padahal dia sudah besar. Ya, kenapa? Emang kalau sudah besar tadi kan tantangan setiap fase itu beda. Misal saya menghadapi anak balita, tantangannya urusan makan. Begitu masuk SD, tantangannya anak mulai tidak nurut. Mulai masuk remaja, wah tantangannya anak sudah mulai membangkang. Iya kan? Nah, jadi akan selalu ada tantangan. Ya, oke. Nah, maka kita perlu mengenali kenapa kok seringkali kadang kita bereaksi yang tidak wajar, padahal kita tahu seorang anak wajar banget kalau salah, wajar banget kalau kadang nggak nurut, ya. Oke, ya benar sekali Bu Lina. Masya Allah kan selalu ada tantangan. Iya, jadi jangan pernah berharap tidak ada tantangan, karena pasti akan selalu ada tantangannya yang membuat kita apa? Yang membuat kita belajar tentu saja. Ya, jadi ketika uh, ada tantangan tuh kan kita jadi belajar. Ya kan? Kenapa kita perlu belajar ketika ada tantangan? Karena Allah pengen kita bertumbuh. Nah, bertumbuh itu apa? Naik derajat yang sering kita sebut naik derajat. Ujian itu membuat seseorang naik derajat. Nah, itu maknanya. Ya, adanya masalah, adanya tantangan dalam kehidupan bukan untuk membuat kita terpuruk, tidak, tapi justru untuk membuat kita belajar. Karena lewat belajar itu kita jadi sama-sama bertumbuh. Makanya memang menarik sekali kalau kita berpikir bahwa anak itu adalah anugerah yang membuat kita tuh menjadi sosok yang jauh lebih cerdas, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh. Kenapa? Ya karena mereka cermin kita gitu ya, copy pastenya kita. Baik, kita mulai ke materi yang lebih serius, teman-teman sekalian. Di sini disampaikan oleh Gebor Med, MD, ahli trauma dan adiksi. Apa yang dia bilang? Trigger is a teacher. Oke, jadi apa yang bikin kita meledak biasanya adalah hal yang belum kita sembuhkan. Paham teman-teman ya? Jadi apa yang membuat kita meledak adalah sesuatu yang belum kita sembuhkan. Udah benar ya? Apa yang sering membuat teman-teman meledak? Ya. Jadi kenali, ini bagian dari kita mengenali diri sendiri. Apa yang membuat kita terpicu, itu bahasa lainnya ya. Kalau kita mudah terpicu, itu tandanya ada yang belum selesai di dalam diri kita, maka yang perlu diselesaikan adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita terpicu? Nah, ya kan? Oke, ada trauma di masa lalu, anak rewel bikin pengen teriak, anak nggak nurut sesuai instruksi. Kalau anak susah dibilangin, ya. Nah, kenapa kita terpicu? Gitu kan gitu ya, kesalahan berulang. Ada apa dengan terpicunya kita? Ya, kenapa kok kita terpicu? Lelah, lelah, lelah badannya atau mentalnya nih? Inner child, oke. Mentalnya yang lelah, ya. Nah, jadi sebenarnya bukan pemicunya ya, katakanlah anak tadi bukan anaknya gitu, tapi kitanya kan gitu, kita lelah maka kita terpicu, atau kita lagi banyak pikiran di kantor dengan pasangan atau dengan masalah kita sendiri, kita jadi gampang terpicu. Atau tadi ada trauma masa lalu yang membuat kita ke-trigger nih. Dulu saya kalau disuruh harus segera dikerjakan, kalau tidak ayah bunda saya marah. Jadi kita copy tuh. Maka ketika anak saya disuruh tidak nurut, memicu emosi saya. Nah, ya kan? Atau dulu, misalnya kita lagi ngambek, tapi kita didiemin sama orang tua kita, nggak dirangkul, nggak dipeluk, nggak dikasih sayang, gitu ya. Akhirnya ketika anak kita ngambek, kita melakukan mode yang sama. Oke, ya benar banget kata Bu Dewi. Jadi coba dikenali pola-pola yang sama antara kita dan orang tua kita dulu. Nah, karena kita copy paste itu. Copy paste itu maknanya kita tidak sadar kita melakukan hal yang sama. Yang dulu kita nggak suka, ibu kita melakukan itu, tapi ternyata saat ini kita melakukan hal itu juga. Kita nggak suka dulu dipaksa-paksa, tapi tanpa sadar kita maksa-maksa juga. Dulu waktu anak saya balita, saya juga tidak menyadarinya. Dulu saya nggak suka dipaksa minum susu, nggak suka susu. Sampai sekarang saya nggak suka susu atau yang berbau keju. Karena dulu dipaksa gitu ya. Jadinya saya minum tutup hidung, glek 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 glek, glek, supaya nggak kerasa bau susunya. Gitu.
nggak suka. Tapi itu memori itu ada membekas gitu, nggak suka dipaksa. Walaupun menurut orang tua itu bagus buat saya, biar saya pintar, biar saya kuat gitu kan. Nah, tadi sempat ada pertanyaan nih dari peserta. Nah, padahal kan itu bagus Bu untuk anak, tapi kok dia gimana ya menyampaikannya bagus menurut orang tua, apakah bagus juga menurut anak kan gitu ya? Faktanya saya trauma kan gitu, dan nggak suka dipaksa, nggak suka susu jangan paksa dong. Tapi menurut orang tua itu baik, maka saya dipaksa tuh minum susu. Nah, akhirnya kan jadi membekas sampai sekarang jadi nggak suka susu. Nah, tapi ketika hamil saya paksakan juga tutup hidung lagi. Karena apa? Karena rasa cinta ke anak gitu ya. Jadi di ini. Nah, maka efeknya apa? Ketika anak saya dulu waktu balita itu nggak mau makan, nah jadi saya paksa tuh. Ayo makan, nanti kamu sakit. Nah, pikiran kita sendiri, nanti kamu sakit, nanti kamu jadi nggak besar. Belum komentar netizen ya, tetangga, orang tua, mertua. Anaknya kok kurus, anaknya kok begini. Nah, itu membuat, gitu ya. Nah, sampai akhirnya jadi trauma juga buat anak. Nah, jadinya dia jadi trauma kan karena emosi kita yang bereaksi memaksanya. Nah, maka itu yang kemudian perlu kita ubah adalah emosi kita sehingga kita tidak bereaksi berlebihan. Kalau anak lagi nggak mau, ya udah gitu. Cari menu yang berbeda atau beri jeda supaya dia bisa relaksasi dulu, kitanya juga relaksasi agar tidak memaksakan berlarut-larut. Nah, ya, dulu kalau disuruh harus segera dilakukan. Kalau nggak segera dilakukan, orang tua marah. Iya, betul banget Bu Lina, begitu. Iya, kalau nggak dilakukan, kita marah. Ah, sehingga efeknya apa? Kita pun akhirnya tanpa sadar ke anak pengennya begitu. Kalau disuruh sekali, ya harus segera dilakukan. Ini udah 3 kali, nada kita mulai berubah tuh. Ya. Dan ketika mereka tidak dilakukan, kita sedih, kita kesel, atau kita jadi nggak baik-baik aja gitu. Karena dulu kita ke-trigger nih, kalau dulu nggak bisa kayak gini, habis kita diomelin kan gitu. Dan kita tanpa sadar menuntut anak kita juga berlaku yang sama. Padahal dulu kita nggak suka. Nah, ini yang kalau kita belum menyadarinya, kita jadi kebawa pola lama yang sebenarnya kita dulu nggak suka. Oke, kita lanjut. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan nanti juga boleh ya ditulis di kolom komentar. Dokter Syafali Sabari menyampaikan anak adalah cermin yang menunjukkan apa yang belum kita sembuhkan. Jadi sebenarnya kalau tadi ya kita masih ke trigger, itu tanda yang perlu diselesaikan tuh dalam diri kita. Karena ketika trigger itu sudah kita pulihkan, kita nggak bereaksi lagi. Contoh ya, anak saya itu termasuk yang tidak makan nasi, fobia nasi. Ya kenapa? Ya karena ulah saya juga yang dulu maksain mereka untuk makan nasi. Ya, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi tentu tidak baik-baik saja gitu ya. Makanan utama kita nasi. Jadi pada masa dia GTM itu ya usia 2 tahun itu kan fase GTM, gerakan tidak mau makan gitu ya. Saya paksakan gitu karena takut. Takut akhirnya berperilaku tidak tepat, memaksakan. Akhirnya anaknya jadi trauma dan gak mau makan nasi gitu. Berbulan-bulan saya stres, emosi gitu ya, karena kondisi anak tidak seperti ekspektasi. Sampai akhirnya belajar gitu ya, kemudian mendapati postingan seorang dokter, it's okay kalau anak ibu nggak makan nasi, bisa cari penggantinya, dan itu tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Karena yang ditakutkan kan tumbuh kembangnya terganggu. Oke, akhirnya mendapati postingan tersebut dari profesional kan dokter ya, jadi lega. Kenapa bisa lega? Karena akhirnya saya menerima kondisi anak. Oke, kalau anak saya nggak makan nasi, ya memang ada kesalahan saya di dalamnya, tapi ya qadarullah begitu ya. Maka akhirnya saya menerima kondisi tersebut, berdamai dengan diri saya sendiri atas kesalahan yang saya anggap kesalahan di masa lalu pada diri saya, memaafkan anak, ya kan? Menerima kondisinya dan akhirnya jadinya berubah fokus. Tadinya fokus harus bisa makan nasi lagi, berubah fokus ya udah penggantinya apa yang bisa membuat dia tetap tumbuh kembang dengan baik, cerdas dan lain-lain tanpa nasi ya. Ternyata kan orang bule juga nggak makan nasi ya. Nah, itu perbedaan sudut pandang kita ya, teman-teman. Jadi ketika kita masih bereaksi, artinya ada yang perlu kita selesaikan dalam diri kita. Karena ketika kita sudah menerima kondisi anak, maka reaksi kita jadi berbeda. Tadi kita nggak memaksakan lagi, dia harus seperti yang kita mau.
Nah, ini berlaku untuk konteks lainnya, tidak hanya konteks makanan, konteks ibadah misalnya, atau konteks-konteks lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita belum nerima itu pasti kita reaksinya negatif dan kecenderungannya jadi memaksa atau jadi tidak empati pada kondisi anak. Oke? Nah, apa tanda-tandanya kalau kita masih punya luka, ya kan? Yang pertama, jadi merasa sangat marah atas hal sepele yang dilakukan anak. Contoh ya, misalnya anak nggak nurut ya, nggak langsung ngerjain, kita langsung nyubit atau langsung bentak atau langsung ngomel-ngomel gitu kan. Nah, kita bereaksi sangat marah, padahal persoalannya sepele gitu. Atau anak numpahin makanan gitu ya, nah, numpahin minuman atau bikin rumah jadi kotor, nah, kita reaksinya marah banget. Nah, itu tanda kita yang punya luka gitu ya. Karena apa? Reaksi kita berlebihan. Kemudian tidak tahan mendengar tangisan anak. Nah, di beberapa kasus saya mendengar seperti ini nih. Bapak-bapak pulang kerja nggak mau dengerin suara tangisan anaknya. Ya, jadi bapaknya pulang membuat suasana justru menjadi horor. Karena kalau dengar anaknya nangis, dengar anaknya rewel, nah, dianya juga ikut rewel, marah-marah. Nah, itu tanda bahwa dia punya luka. Nah, pasangan kita punya luka atau diri kita punya luka. Nah, ini perlu diingatkan. Nah, diingatkan maksudnya ayo diselesaikan luka batin dalam dirinya. Ya. Apa efeknya? Ya bisa jadi kalau dia di masa kecil dulu sering dimarahi kalau nangis begitu. Nggak boleh nangis kan bapak-bapak sering begitu ya, anak laki kok nangis. Nah, sehingga dia jadi justru sensitif ke suara tangis. Bukan maksudnya nggak sayang sama anaknya, tapi ada yang belum selesai di dalam dirinya yang membuat reaksinya begitu. Apalagi membentak dan menyesal, lalu mengulang lagi. Nah, ini sering terjadi ya. Kita udah tahu salah, nggak boleh marah-marah, tapi kita masih marah-marah. Kemudian merasa anak mengganggu atau tidak tahu diri ya. Nempel terus. Kemudian sulit membangun koneksi, hanya fokus pada kepatuhan. Nah, ini sering ya. Sholat, sholat, sholat gitu ya. Atau kerjain, kerjain, kerjain. Belajar, belajar, belajar gitu. Tapi kita hanya kepatuhan, itu kan kedisiplinan ya. Tapi kita lupa untuk membangun koneksi hati. Jadi hanya itu yang saya ketampar banget dulu ketika belajar-belajar parenting. Hanya aturan, aturan, aturan gitu. Jadi kalau saya belajar waktu itu ya, kayaknya komunikasi saya ke anak cuman nyuruh-nyuruh doang ini. Waktunya sholat suruh sholat, waktunya makan suruh makan, waktunya bangun suruh bangun gitu. Hanya berisi perintah aja bentuk komunikasinya. Oh iya ya, gitu. Jadi waktu itu saya sadarnya gitu. Oh iya ya, tanpa saya sadari saya jarang membangun koneksi dengan anak. Ngajak ngobrol tentang mainan mereka. Kalau diajak main kadang saya nolak. Jarang banget membangun koneksi gitu. Adanya tuntutan, tuntutan, tuntutan. Hanya bicara ketika bersifat perintah gitu kan. Waktunya sholat, sholat kak, sholat dek. Bangun, 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 makan, makan, makan. Nah, hanya perintah, perintah, perintah aja. Tapi ternyata kurang ngobrolnya. Membahas topik-topik di luar arahan dan perintah. Nah, gimana mainannya? Misalnya gimana sekolah hari ini? Nah, ternyata itu yang kurang gitu. Itu yang menyebabkan kenapa anak jadi nggak nurut gitu. Umi ini ngomel aja, Umi ini nyuruh aja. Nah, maka ini coba-coba kita cek gitu ya. Apakah kita termasuk yang begini juga gitu. Sulit membangun koneksi, hanya fokus pada urusan kewajiban aja gitu. Nah, jadi gimana anak merasa dicintai kalau kita begitu? Gitu. Kita merasa udah mencintai anak, ternyata anak tidak merasa. Ya, maka anak-anak dari orang tua yang tidak sembuh akan merasa harus menyenangkan orang tuanya untuk mendapatkan cinta. Akibatnya, dewasa dengan harga diri rapuh dan relasi yang tidak sehat dengan pasangan ataupun dengan kehidupannya. Kenapa? Karena dia itu tadi penuh dengan tuntutan. Makanya orang yang perfeksionis itu di masa depan banyak yang mengalami kecemasan, anxiety ya buah dari ini. Nah, gitu ya, harus dituntut sempurna, harus nurut, harus patuh. Kalau nggak patuh durhaka, belum disugesti begitu, gitu ya. Jadi dia pun keras ke dirinya sendiri. Kalau saya nggak sukses, orang tua saya nggak bahagia. Kalau saya nggak nurut, orang tua saya nanti bilang saya durhaka. Sehingga
Begitupun akhirnya dia memperlakukan orang lain, pasangannya, anaknya. Jadinya cemasnya turun-temurun tuh berjamaah. Nah, ini yang perlu perlu kita sadari ya. Kalau kita tahu dulu kita nggak suka, maka kita pulihkan luka kita terhadap hal yang tidak kita suka tersebut. Oke, teman-teman sekalian, sadari apakah luka hati kita tentang anak atau sebenarnya tentang luka kita sendiri. Ya, udah nikah pun masih dibegitukan ortu. Ya, nah maka kita harus pulih dan memaafkan orang tua kita sehingga kita tidak bereaksi lagi ketika menghadapi perilaku mereka dan kita bisa jauh lebih baik bersikap kepada anak-anak kita. Nah, itu yang disebut dengan memulihkan trauma kita. Oke, sekarang tuliskan satu kenangan masa kecil yang sampai hari ini masih terasa berat bila diingat. Ayo, coba teman-teman ingat-ingat, tuliskan. Ayo, waktunya 2 menit. Tuliskan satu kenangan masa kecil yang sampai hari ini kalau teringat itu masih terasa berat. Terasa berat tuh masih sedih atau masih takut banget atau masih kesel banget. Oke, pernah dapat pelecehan. Ya, sama tuliskan rasanya. Rasanya ketika dapat pelecehan rasanya apa? Malukah? Merasa nggak berharga? Menyesal? Takutkah? Orang tua yang kurang harmonis? Kalau nggak sholat dipukul? Benci, ya bagus banget. Benci rasanya ketika mendapatkan pelecehan, ya wajar banget kalau merasakan itu. Jadi teman-teman ingat peristiwanya dan ingat rasanya. Rasanya Ini apa saat itu? sama mama kita. Oh, rasanya sedih saat dulu ibu saya begini, begini, begini. Oh, rasanya menyesal. Oh, rasanya takut banget. Hmm. Ngelihat ibu, bapak mukul ibu, apa rasanya ketika ngelihat bapak mukul ibu? Rasanya dendam ke bapak, rasanya marah, jauh dari orang tua sedih banget. Sedih karena orang tua berpisah, bapak marahin ibu, bapak mukul ibu, rasanya apa? Ya, jadi yang perlu kita deteksi adalah perasaan kita apa terhadap peristiwa itu. Karena yang mau kita pulihkan, teman-teman, adalah perasaannya. Karena peristiwanya sebenarnya kan sudah berlalu ya. Peristiwanya sudah berlalu. Tapi rasanya masih ada. Jadi rasanya inilah yang disebut dengan inner child atau trauma masa lalu tadi. Dan inilah yang bisa kita pulihkan. Jadi apa rasanya? Jadi memori itu akan selalu ada, tapi rasanya nanti yang sudah pulih gitu. Maka teman-teman harus ingat-ingat rasanya apa ya? Oh, ternyata kalau diingat sekarang masih sakit. Rasa sakitnya itulah yang teman-teman perlu pulihkan sehingga itu tidak lagi menyakitkan dan teman-teman nanti bisa berperilaku lebih baik ke pasangan, ke anak, bahkan ke diri sendiri. Ya, ketika dibanding-bandingkan, Pak Diki merasa bagaimana? Marah, merasa nggak berharga. Nah, maka nanti yang perlu kita lakukan adalah, nah ini ya, bagaimana perasaan terdalam Anda terhadap kondisi tersebut? Sedih, marah, takut, oke, minder, merasa nggak dianggap. Rasanya apa kalau merasa nggak dianggap? Kecewa. Nah, kemudian teman-teman jadi tahu nggak ada efeknya terhadap respon teman-teman selama ini kepada anak, ya? Jadi perasaan-perasaan kita yang masih terpendam kepada orang tua itulah yang tanpa sadar membuat kita melakukan hal yang sama. Dulu kita nggak suka, kita melakukan lagi yang sama, ya. Bersediakah teman-teman untuk memulihkan itu? Ya, bersedia? Kalau tahu ternyata masih luka nih, masih keinget, masih sakit nih. Hah? Pengen pulih? Kenapa pengen pulih? Apa manfaatnya kalau sudah pulih? Kunci parenting with love adalah penyembuhan diri. Tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Good ya.
Kunci parenting with love adalah penyembuhan diri. Jadi anak yang tumbuh dari orang tua yang sedang menyembuhkan diri akan belajar bahwa manusia itu boleh tidak sempurna. Boleh tidak sempurna karena memang tidak sempurna, ya kan? Asalkan mau berubah dan belajar. Nah, ya, jadi anak melihat orang tuanya belajar, melihat orang tuanya salah dan kemudian mau belajar, memperbaiki diri, minta maaf gitu ya. Mereka pun akan belajar bahwa dia sebagai anak juga bisa salah dan nggak apa-apa kalau salah. Yang penting dia mau belajar, mau memperbaiki diri, mau minta maaf dan memperbaiki dirinya ke depan. Nah, jadi ketika kita memperlakukan diri kita seperti itu, anak pun nanti akan melakukan seperti itu, ya. Jadi jangan pernah menuntut sempurna pada diri kita, orang tua kita ataupun anak kita. Nah, ya, yang perlu kita teladankan adalah setiap orang bisa salah dan wajar sekali. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahan itu, satu, tidak menyalahkan tadi ya, kemudian bersedia minta maaf, memaafkan, dan kemudian belajar supaya bisa lebih baik. Nah, atau jadi tidak berulang-ulang begitu ya. Oke, ya bersedia semuanya ya supaya bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak menularkan lagi lukanya pada orang lain. Saat orang tua mulai sembuh, anak akan merasakan perbedaannya, ya. Jadi anak itu bisa merasakan perbedaannya, gitu. Dan saya sudah membuktikannya begitu ya. Ketika sayanya semakin stabil emosinya, anak-anak tuh jadi semakin menyejukkan juga, gitu. Karena pandangan kita udah berbeda kepada mereka, udah ridho hatinya. Nah, walaupun mereka kadang masih seperti itu, tapi reaksi saya sudah jauh sekali berbeda. Dan ketika reaksi saya sudah berbeda, maka perilaku mereka sangat menyejukkan. Nah, ya. Jadi ketika anak-anak mulai remaja itu kan terjadi konflik juga, kok udah mulai bantah, udah mulai keras. Nah, kaget juga gitu ya. Karena sebelum mereka masuk ke remaja kan masih SD itu masih manis-manis. Begitu beranjak remaja kok jelek gitu ya. Kaget juga. Aduh, kenapa ya anak saya? Nah, kemudian ternyata ada pola yang harus diubah juga. Cara komunikasinya harus sudah dua arah. Lebih ke penerimaan, nggak bisa lagi banyak tuntutan ya, tapi lebih banyak ke diskusi. Apakah berdampak juga ke pasangan? Tentu saja, gitu kan? Tentu saja. Bagaimana pola pernikahan orang tua itu akan berpola juga di pernikahan kita. Makanya harus disadari. Dulu ibu kita misalnya dominan ke bapak, tanpa sadar juga kita bisa jadi istri yang dominan dan mendapatkan perlakuan yang sama juga dong, sama reaksinya akan sama kalau kita masih berperilaku yang sama. Nah, ya ini juga yang dulu saya pelajari karena saya anak pertama cenderung juga dominan gitu, pengennya dituruti terus gitu ya. Nah, ternyata kan salah gitu. Setelah belajar, harusnya gimana seorang istri gitu ya. Oh, ternyata istri itu harus nurut. Nah, kenapa? Karena suamilah pemimpin di rumah tangga. Sehingga kita perlu menurunkan ego, menaati suami, menyetujui pendapatnya, mengapresiasinya. Jadi terjadi perubahan juga. Ketika orang tua, suami, istri juga membaik relasinya, anak juga akan makin makin baik. Nah, karena beragam kasus yang ditangani kan seperti itu ya. Anak bermasalah ya karena kitanya juga lagi bermasalah. Betul Bu Iva, anak pertama jadi banyak tuntutan kan gitu ya, harus jadi contoh, harus jadi teladan yang membuat kita tuh anak pertama tuh jadi lebih strong aja gitu. Nah, nggak apa-apa. Makanya kesalahan itu adalah medan pembelajaran. Jadi bukan medan untuk menyalahkan. Sehingga inilah yang membuat kita jadi bertumbuh ya, teman-teman. Oke, Dokter Gaber Mate, orang tua yang terpisah dari emosinya akan sulit hadir sepenuhnya untuk anak. Kita tidak harus jadi orang tua yang sempurna, tapi kita bisa berusaha jadi orang tua yang sadar. Orang tua yang sadar itu seperti apa? Pertama, dia kalau tahu lagi emosi, emosinya jangan dilawan. Misal kita tahu kita marah, jangan marah-marah. Marah-marah itu namanya melawan emosi. Nah, ya, karena marah itu boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Jadi kalau melawan emosi dengan marah-marah, kita salah. Dan nambah masalah. Yang kedua, ditekan. Nah, kita merasa marah, sebel sih sama anak, tapi atau sebel sih sama pasangan, tapi males ribut. Jadi ditekan emosinya. Udah capek bilangin, udah terserah deh. Nah, terserah deh ini bukan berarti kita baik-baik aja. Itu masa bodoh, itu di bawah, rendah energinya.
Dan bahkan bisa jadi bom waktu kan gitu yang bikin hubungannya jadi rusak di kemudian hari. Karena apa? Menekan emosi atau jadi sakit tubuhnya, gampang sakit atau psikosomatis karena menekan emosi. Nah, artinya emosi itu kalau ditekan juga nggak bagus. Sama seperti bapak-bapak, kan sering ya, nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis, diem. Atau kita mungkin dulu ya, nangis tapi disuruh diem. Nah, jadinya kita menekan emosi kita, seolah-olah nggak boleh nangis. Maka ketika sekarang kita jadi orang tua, nggak boleh gitu juga gitu ya. Kalau anaknya nangis nggak apa-apa. Silahkan, habiskan nangisnya. Harusnya gitu. Maka dia jadi diem. Atau dialihkan ya. Kita merasa kesel, kita mengalihkan dengan nonton drakor kalau ibu-ibu ya, atau bapak-bapak main game, atau jadi workaholic, atau jadi healing-healing, atau jadi belanja, jadi shopping, jadi makan lebih banyak, atau nggak mau makan. Itu juga tidak memulihkan emosi kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua yang sadar adalah ketika kita tahu kita terpicu, nggak apa-apa, izinkan. Nah, jadi dikasih ruang dulu. Ini yang disebut dengan jeda. Alihkan dengan mencuci pakaian. Alhamdulillah. Nanti suaminya bilang ya kan, aduh, Bunda marah aja biar rumah kita bersih. Itu juga bagus ya penyalurannya ke hal yang positif ya. Tapi sambil kemudian ketika mencuci itu Bunda, sambil diizinkan emosinya hadir. Jadi maksudnya mengizinkan itu, kalau kita pengen nangis nggak apa-apa, silahkan. Sambil kita mencuci, kita nangis nggak apa-apa. Tapi kita nggak ngomel-ngomel, ya. Kita nggak ngomel-ngomel, kita nggak ngebatin, kita nggak memaknai. Hanya cukup mengizinkan perasaannya mengalir aja. Nah, itu yang disebut mengalir. Jadi cukup mengizinkan emosi itu muncul, ya, lalu dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, tapi yang bikin emosi kita tuh jadi numpuk-numpuk dan jadi besar, kita lawan dengan marah-marah, kita tekan, tapi batin, atau kita alihkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengizinkan. Contoh mengizinkan itu gimana? Kalau ke anak-anak, misal Bunda melihat anaknya nangis, suruh habisin nangisnya. Kamu nangis ya, kamu sedih ya, Dek. Tadi Bunda marahin, ya udah habisin, habisin dulu nangisnya, habisin. Nanti kalau udah reda, main lagi ya, deketi Bunda ya, peluk Umi ya. Nah, jadi anak jadi paham bahwa nggak apa-apa ya kalau saya merasakan sedih. Nggak apa-apa ya kalau saya sebel. Bunda ngasih saya waktu ya, Bunda ngasih saya ruang ya untuk saya mengolah emosi saya. Nah, ini yang perlu kita didik anak kita dari sekarang. Karena memang dulu kita nggak mengalami itu gitu. Kita nangis ya disuruh diomelin gitu. Nah, kalau sekarang kan kita udah belajar ya. Oh, semua orang tuh butuh ruang gitu, termasuk kita. Kalau kita juga lagi kepicu emosi, ya udah nggak harus memaksakan diri, segera mendekati anak, kasih ruang dulu untuk diri masing-masing. Begitupun dengan pasangan gitu. Kita tahu dia lagi emosi, kita juga emosi, nggak apa-apa, ambil jeda dulu untuk memproses emosi dalam diri kita. Nanti ketika sudah tenang, baru tetap kemudian dibahas. Oke? Baik, teman-teman, parenting with love juga artinya adalah cinta tanpa syarat. Jadi tetap menunjukkan penerimaan meski anak dalam kondisi tidak ideal. Jangan bilang kamu anak durhaka, ya rugi banget Bunda punya anak seperti kamu. Enggak. Jadi kita menerima kondisi mereka meski lagi nggak ideal, tanpa kita mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan, termasuk kalau ke pasangan ya. Karena ketika keluar statement yang menyakitkan itu jadi membekas. Nah, jadi cukup diam, olah emosi kita, nanti bereaksinya pada saat kita sudah membaik. Atau misal kelepasan nih, kelepasan tuh maksudnya misal kita udah terlanjur marah nih, kan? Terlanjur marah nggak apa-apa juga gitu, manusiawi. Tapi ketika kita sudah lebih tenang, kita obati lagi gitu. Maksudnya kita datangi lagi anaknya, datangi lagi pasangannya ketika sudah dalam kondisi yang lebih tenang. Nah, salah satu di sini yang saya bagikan teknik parenting with love adalah menjadi pendengar empati, ya. Jadi kita menyaksikan kemarahan anak, wajar kalau dia marah habis rebutan mainan sama adiknya, atau dia habis dimarahin oleh kita misalnya. Nah, jadi disaksikan aja. Nah, disaksikan itu artinya kita menggunakan indera kita ya. Kemudian kita pahami alasannya. Oh, dia marah karena tadi keinginannya tidak terpenuhi. Atau dia tadi habis berantem sama adiknya atau kakaknya. Atau dia marah apa? Karena ada sesuatu yang tidak nyaman buatnya.
Kemudian mendiskusikannya. Mendiskusikan itu artinya kita dengar, bukan kita yang banyak menasehati. Harusnya kamu ngalah sama adik lah, malah disuruh ngalah kok. Kok lagi marah, tambah dinasehati harusnya ngalah. Nah itu harusnya itu kan tuntutan lagi. Kalau dia lagi marah ya nggak apa-apa, wajar dia marah, apapun alasannya gitu. Jadi kasih ruang dulu. Nah, baru kemudian mendiskusikan seperti apa kejadiannya, apa penyebabnya, apa yang membuat kamu marah, didengarkan. Jadi poin dari mendiskusikan itu adalah kita dengerin dari sudut pandang anak. Baru kemudian kita cari solusi supaya besok ketika dia marah, dia bisa mengekspresikan kemarahan dengan lebih sehat. Ya, misal kalau dulu anak saya itu marah banting-banting gitu ya, banting tas, banting buku. Ya udah pada saat dia sedang mengekspresikan kemarahannya, ya udah kita melipir dulu, jangan deket-deket. Sembunyi dulu kita, biar dia habisin dulu ya kemarahannya. Baru kemudian ketika dia sudah tenang, kitanya juga sudah tenang, baru deketi lagi dan diskusikan. Abang, Umi, kurang suka kalau ngelihat abang ketika marah lempar-lempar barang gitu. Rumahnya jadi berantakan dan nggak nyaman seperti itu. Lain kali kalau abang marah, diam aja. Abang boleh diem, abang boleh nangis, abang boleh habiskan dulu kemarahannya. Nanti kalau abang udah tenang, abang boleh cerita. Kalau abang nggak suka dengan sikap Umi tadi kah, atau abang nggak suka apa. Nah, jadi kemudian kita edukasi pada saat sudah tenang gitu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau pada saat kondisinya lagi nggak tenang, kita nggak tenang, dia nggak tenang, itu tidak akan terdengar. Tidak akan terdengar nasihat-nasihat yang kita berikan ya, teman-teman. Nah, maka pastikan kita mengarahkan anak dalam kondisi yang sudah sama-sama siap. Nah, kemudian hindari juga banyak hukuman, ya kan? Nah, dan tidak ikut emosi dengan kemarahan anak. Oke, ya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jika Anda mengurus anak bersama pasangan, maka cinta, kebaikan, kepedulian, dan rasa hormat di antara Anda berdua akan memberi andil besar pada rasa aman anak. Jadi kadang kita beda-beda prinsip, kadang beda pola asuh dengan pasangan, tapi ketika di hadapan anak-anak tetap tunjukkan kesepakatan kita, apalagi kalau seorang istri ya, kesepakatan kita pada pendapat ayahnya. Nah, itu anak akan belajar respect dari kita. Jadi bukan ngotot-ngototan, "Ah, ayah nih salah, apalagi disalah-salahin suaminya di depan anak. Ya, itu perlu dihindari. Jadi kita tetap perlu menjaga respect kita pada pasangan kita, meski kita beda pandangan, meski kita beda prinsip. Sehingga anak juga akan belajar hal itu dari ibu maupun ayahnya. Begitupun ayah kepada istrinya, ketika istrinya yang lagi berbicara, ayah pun bisa menunjukkan kesepakatannya pada pandangan istri yang sedang mengedukasi anaknya. Nanti kalau misalnya beda pendapat, silahkan di balik layar gitu ya. Nah, misalnya sudah berdua dengan pasangannya, boleh diluruskan kembali. Tapi tidak kemudian di hadapan anak berdebatnya. Ini membuat anak-anak menjadi horor gitu, menjadi takut melihat bapak ibunya bertengkar ya, seperti tadi yang teman-teman sudah eh, sharing di kolom komentar ya, di antara pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan tadi kan melihat bapak ibu bertengkar, bapak ibu berpisah. Nah, itu paling berat tentu saja. Oke, maka dari itu ketika orang tua bersedia untuk berubah, melakukan perenungan bersama dan memperbaiki diri secara non-defensif, non-defensif itu menyangkal gitu ya, tapi kita menerima tentang peristiwa di masa lalu yang terasa buruk bagi anak-anak, otak anak dapat menjalani penyambungan ulang. Tapi kadang orang tua tidak menerima, nah itu dia. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi misal gini ya, eh, aku nih gini gara-gara Bunda. Bunda dulu juga suka teriak-teriak, kata anaknya. Ya kan? Bunda juga dulu suka bohong. Bunda juga dulu suka teriak. Bunda juga kalau disuruh dulu nggak langsung mau. Misal anak kita bilang begitu. Sebenarnya dia sedang menyampaikan lukanya. Jadi jangan defense. Tapi justru bersyukur, oh anak saya terluka di area-area itu ya, di pengalaman-pengalaman itu ya, dia nggak suka ya ternyata dulu saya memperlakukannya begitu. Maka ketika anak sudah mengutarakan isi hati yang sebenarnya pada saat dia menyampaikan itu,
Yang perlu kita lakukan adalah justru mengambil momen itu untuk pemulihannya. Nah, ini tadi non-defensif itu gimana? Oh iya ya, nak. Dulu Bunda salah ya. Dulu Bunda masih belum belajar, belum ngerti ngelola emosi. Jadi pada saat kamu salah, Bunda langsung cubit kamu sampai biru. Pasti menyakitkan buat kamu. Pasti menakutkan buat kamu. Maafin Bunda ya, nak. Maafin ayah ya. Nah, dulu pernah pukul kamu, dulu pernah bernada tinggi padamu. Kamu sedih ya? Maafin Bunda ya. Sebenarnya itu yang diharapkan anak ketika dia curhat tentang betapa kecewanya dia atas perilaku kita. Yang dia inginkan adalah respon yang menyejukkan seperti ini. Orang tuanya mengakui dia salah, minta maaf, dan lalu merangkul kembali anaknya. Nah, oke, PPT saya muncul, teman-teman. Boleh di komen. Apakah tampilan PPT-nya muncul kok, Mbak Rahma? Nah, jadi ketika orang tua bersedia melakukan perubahan atau perbaikan itu, maka anak juga akan terpulihkan gitu loh. Sama, pasangan juga begitu. Nah, ketika pasangan kita suatu hari lelaki akhirnya bercerita gitu ya. Ya, sekarang kan memenya lelaki tidak bercerita, tahu-tahu buat salah aja. Nah, jadi ketika suatu hari dia bercerita, ayah tuh nggak suka bunda begini-begini. Ayah tuh dulu sakit hati ketika bunda mengucapkan ini. Maka ketika dia bisa mengeluarkan itu, Masya Allah banget. Itulah poin lukanya pada kita. Dan harusnya yang kita lakukan adalah, oh iya ya ya, dulu Bunda nggak ngerti, dulu Bunda sebenarnya nggak sengaja, nggak ada niat untuk menyakiti ayah. Nah, Bunda belum ngerti aja. Nah, maafin ya ya. Nah, kalau peristiwa itu dulu membuat ayah sakit hati, membuat ayah sedih, membuat ayah kecewa, membuat ayah jadi marah sama Bunda. Nggak ada niat Bunda. Ah, tapi kalau itu ternyata membuat ayah terluka, maafin ya. Ah, begitupun seorang suami kepada istri. Mungkin ada ucapan-ucapan suami yang menyakiti hati istrinya, perilakunya. Dan ketika seorang istri kemudian akhirnya bercerita, ayah bunda nggak suka, dulu ayah begini-begini, dulu ayah bohong, dulu ayah ini, dulu ayah itu. Nah, maka harusnya, idealnya respon ayah, respon suami adalah merangkul, mengakui. Nah, kalau ternyata itu sudah membuat kamu terluka, walaupun saya tidak ada niat, tapi ternyata kamu terluka, pasti nggak nyaman buat kamu, maafin ya. Ya, maka kalau suami enggan minta maaf, ya kita yang maafin supaya kita tidak terluka. Ya, jadi kita yang maafin. Memaafin itu, Bu Novi, kebebasan kita untuk memilih kalau kita mau pulih dan hubungan kita lebih harmonis ke depan tanpa menunggu suami, anak, orang tua kita meminta maaf. Jadi meminta maaf itu adalah obat untuk memulihkan trauma ataupun luka-luka atas peristiwa masa lalu dan memaafkan itu dalam kendali kita. Jadi tadi kalau teman-teman sudah menuliskan luka-luka batinnya pada orang tua, nah maka dengan menyadari luka itu masih ada, teman-teman lakukan proses pemaafan kepada orang tua. Oke, dan kemudian penelitian telah membuktikan bahwa seringkali saat anak-anak mengalami kesulitan yang menyebabkan perubahan paling signifikan pada anak bukanlah terapi untuk anak itu sendiri, ya, melainkan pembinaan atau terapi untuk orang tuanya. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perilaku anak merupakan cerminan dari pola pengaturan emosi anak. Jadi berbanding lurus dengan kematangan emosi orang tua. Ini kenapa ya kalau dalam sesi konseling itu seringkali orang tua pengen mengkonseling anaknya gitu. Bu, konseling anak saya misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, bisa-bisa aja anaknya dikonseling gitu. Tapi kalau orang tuanya masih pakai pola yang sama ya balik lagi anaknya gitu loh. Nah, maka seringkali ketika anak kita bermasalah, anak kita belum ideal, yang paling penting untuk dikonseling itu adalah siapa? Adalah kita orang tuanya dulu. Ya, dengan tujuan ketika kita konseling itu kita bereskan luka-luka inner child trauma masa kecil kita. Nah, kemudian kita pulihkan itu ya ganjalan-ganjalan kita. Nah, sehingga
Sehingga apa tadi, ketika kita sudah pulih maka reaksi kita tadi semakin baik kepada anak dan itulah yang membuat anak juga jadi berubah signifikan. Ya, jadi ketika orang tua berubah, anak akan jauh lebih cepat berubahnya. Ya, dan saya sudah membuktikannya gitu ya. Jadi ketika saya sudah semakin lihai mengelola emosi, berkomunikasi, ya kan, membuat mereka merasa dicintai. Terjadi perubahan signifikan pada perilaku anak juga makin menyejukkan hati. Oke, maka dari itu kami juga menawarkan pada teman-teman kalau mengalami kondisi-kondisi yang belum ideal, kami menyediakan layanan konsultasi, ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini baik secara online ataupun offline, ya. Kita ada konsultasi pernikahan, namanya berumah tangga itu pasti nggak selalu baik-baik aja gitu. Pasti kadang ada gesekannya dan itu manusiawi sekali karena sebagai suami ataupun sebagai istri kita masih terus belajar. Nah, maka ketika kita kadang dihadapkan pada satu masalah yang kita anggap besar, kita nggak mampu handle itu sendiri, nggak apa-apa banget untuk terbuka mendapatkan bantuan. Nah, teman-teman bisa ikut layanan konsultasi pernikahan itu bareng suami secara online dengan kami ataupun offline di kantor kami di Semarang. Ya, atau teman-teman juga bisa ikuti konsultasi parenting kalau mau fokus ke area parenting ya. Ini juga akan membantu teman-teman untuk bisa menjadi sosok ayah maupun sosok ibu yang jauh lebih baik lagi. Ya, ini masing-masing 3 sesi teman-teman konsultasi pernikahan itu sesi istri, sesi suami, kemudian sesi berdua. Jadi di sesi suami ataupun di sesi istri yang private itu kita beresin luka-luka masa lalunya gitu. Baik kepada orang tuanya dulu yang mempengaruhi relasinya sekarang maupun kepada pasangannya yang saat ini. Nah, sehingga kalau itu udah beres masa lalunya, maka di sesi yang ketiga, sesi suami dan istri, itu nanti lebih fokus membahas ke masa depan. Nah, kenapa? Karena masa lalunya udah dibongkar, udah diberesin, udah dipulihkan, maka ketika membahas ke masa depan tuh jauh lebih optimis. Jadi harus jadi tahu harus bagaimana membuat pasangannya merasa dicintai sehingga nggak salah lagi. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada konsultasi parenting itu juga 3 sesi, sesi orang tua sendiri, sesi anak, dan kemudian sesi orang tua dan anak. Gitu pun dengan remaja, dan kalau private coaching itu untuk pribadi, 3 sesi juga. Misal kita ingin memulihkan trauma-trauma masa kecil kita, luka-luka batin kita yang tanpa sadar mempengaruhi banyak hal di hidup kita yang nggak baik-baik aja, atau masih mengulang pola-pola yang sama dari masa lalu orang tua kita, maka ini penting banget untuk kita dengan sadar mau terbuka untuk memberikan pemulihan pada diri sendiri. Karena seringkali kalau memulihkan sendiri prosesnya lama dan kadang kita nggak menyadari lukanya mana. Tapi kalau ke profesional tentu saja teman-teman akan dibantu lebih cepat untuk menggali akar masalahnya. Ya. Dan kemudian teman-teman kami menawarkan juga teman-teman untuk berinvestasi ya, berinvestasi terbaik untuk tumbuh kembang anak karena tadi kita sudah pelajari bahwa kalau orang tuanya berubah anaknya juga jauh lebih signifikan berubahnya. Teman-teman bisa ikut ya program parenting series yang akan kami adakan di bulan Juni. Ada 4 kali pertemuan. Ya, di sini kita akan membahas tentang emotional healing. Jadi gimana sih cara memulihkan kalau tahu ternyata di hati kita masih banyak traumanya nih, masih banyak lukanya gitu ya. Kita tahu bahwa kita belum mampu mengelola emosi dengan baik. Sehingga masih banyak reaktifnya. Bagaimana caranya? Dan teman-teman kita akan belajar nanti gimana emotional healingnya. Itu materi pertemuan pertama di hari Rabu pagi dan ini ada rekamannya gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas, nah ini materi yang dipelajari ya. Di Emotional Healing for Parents yang pertemuan pertama, nanti kita akan mengenal luka pengasuhan dan dampaknya, kemudian cara regulasi emosi, kemudian teknik healing yang teman-teman bisa praktekkan untuk kemudian bisa mengelola emosinya sendiri ketika terpicu emosinya. Jadi di situ kita akan belajar langkah-langkah untuk memulihkan jiwa kita. Sehingga kalau kita ngambek, kalau kita marah, atau kalau kita kepicu emosinya, nggak lama-lama. Ya, kayak dulu kalau saya misalnya ngambek sama suami bisa 3 hari nggak ngomong gitu ya. Tapi ketika sudah belajar ilmu mengelola emosi, ya udah ngambeknya ya 5 menit gitu ya. 5 menit sudah bisa mengkondisikan batin kembali, jadinya baikan, lebih cepat. Sehingga inilah kemampuan emosi kita yang semakin baik manajemennya mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Relasinya jadi makin harmonis ya tadi ya,
pasangan maupun ke anak dan ke siapapun termasuk dalam bekerja, rezeki dan lain-lain. Nah, jadi keterampilan emosi ini penting banget untuk kita punya memang karena tadi ya biasanya bertahun-tahun ya masalah itu baru selesai, tapi dengan kita punya kecerdasan emosi yang baik, keterampilan mengelola emosi yang baik yang akan nanti kita pelajari di parenting series, itu jadi lebih cepat pemulihannya. Dan kemudian teman-teman di pertemuan kedua di parenting series nanti kita juga akan belajar tentang komunikasi positif orang tua dan anak. Nah, jadi bagaimana kita bisa tetap hangat nih, anak mau cerita kepada kita gitu ya, apalagi nanti beranjak remaja, anaknya sudah pengen berkelompok dengan teman-temannya, bagaimana supaya masih bisa tetap terhubung gitu, anak tetap mau cerita gitu, sehingga kita tahu perkembangan anaknya, oh lagi suka sama siapa, lagi kena virus apa. Ya, biasanya kan sudah mulai remaja, sudah mulai suka-suka nih kepada lawan jenisnya. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan mereka sehingga mereka tetap terbuka bercerita kepada kita. Jadi kalau anak bercerita itu kan kita jadi bisa luruskan kalau misalnya ada yang belok atau ada yang salah. Tapi kalau dia nggak cerita, bagaimana mungkin kita bisa meluruskan gitu ya. Nah, maka nanti di pertemuan kedua parenting series ini kita juga akan bahas tentang itu ya. Kemudian di parenting ketiga, series yang ketiga, di pekan ketiga ya kita membentuk anak yang tangguh ataupun resilient ya. Kalau sekarang banyak yang bilang anak generasi sekarang generasi strawberry, lembek. Kita akan belajar bagaimana membentuk anak yang tangguh ya, supaya dia tidak mudah menyerah kalaupun ada tantangan yang dihadapi. Ya, nanti kita belajar di pertemuan ketiga dan di pertemuan keempat, teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih cara berdoa yang benar. Kalau kita tahu nih ya, doa orang tua itu makbul, apalagi doa ibu itu makbul. Terus gimana cara doanya supaya anak kita tuh jadi benar-benar seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini kita bahas di pertemuan keempat, manifestasi orang tua untuk masa depan anak. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, nah kita mengundang teman-teman ya, Mbak Rahma boleh di-share linknya Mbak Rahma, link untuk pendaftarannya, atau nanti bisa kontak nomor admin yang tertera, yang ada di grup, teman-teman bisa cek di grup WhatsApp ya, ada nomor admin, ataupun ke nomor Rahma, atau ke nomor saya untuk pendaftaran parenting series, ataupun nanti teman-teman mau mendaftar layanan konsultasi tadi. Ya, ini biayanya normalnya adalah 1.499.000 untuk mengikuti 4 series ini beserta pendampingan di dalamnya. Juga ada e-book Emotional Healing for Parents. Nah, di mana nanti di e-book itu kita kasih panduan afirmasi juga. Ya, kalau teman-teman ingin memulihkan lukanya atau kalau kepicu harus bagaimana, nah itu akan secara rinci kita jabarkan di e-booknya. Ya, kemudian juga ada rekaman yang pastinya nanti ada rekaman terapi ya, terapi emosi ataupun praktek-praktek praktis gimana sih cara berkomunikasi tanpa pertengkaran. Nah, gimana sih cara komunikasi supaya anak bisa terbuka? Nah, kita juga akan diskusikan di sana. Dan ini lagi diskon ya pendaftaran untuk di bulan ini jadi 749.000 aja untuk 4 series tersebut ya. Silahkan teman-teman ya, nanti bisa menghubungi lebih lanjut. Oke, dan sebagai penutup ya teman-teman sekalian, ini ada kutipan dari Janet Lansbury, gitu ya, yang berasal dari buku Respectful Parenting. Apa dia bilang? Hormati anak sebagai individu, ya, hormati anak sebagai individu yang unik. Dia beda dengan kita, dia beda dengan adiknya, dia beda dengan kakaknya, dia beda gitu. Dia adalah individu yang unik. Jadi jangan dibandingkan karena tadi ya banyak yang komen juga trauma kita itu juga adalah ketika kita dibanding-bandingkan. Ojo dibandingke. Jadi membandingkan itu tanda kita tidak menghormatinya sebagai individu yang masih proses bertumbuh. Nah, maka mengasuh dengan cinta adalah tentang memperlakukan anak seperti manusia, bukan objek untuk terus-menerus dikontrol. Nah, jadi ada kalanya dia nurut, alhamdulillah, ada kalanya dia menunda, ada kalanya dia belum seperti harapan kita dan kita tetap memberikan respect ataupun penghormatan kepada anak kita.
Nah, inilah yang perlu untuk kita tumbuhkan dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita itu untuk menghormati anak kita. Jadi bukan berarti dia anak kita lalu kita bisa berperilaku semena-mena, sesuka kita, mengaturnya, mengontrolnya, memaksanya gitu. Nah, tapi kalau kita menghargainya sebagai individu, maka ketika kita tahu dia nggak mau, ya kita tidak memaksakan itu. Nah, tapi melakukan langkah-langkah yang lebih humanis, yang lebih penuh cinta untuk membuat dia jadi mau gitu. Jadi dia mau itu mengerjakan sesuatu itu bukan karena takut pada orang tuanya. Ya, banyaknya anak-anak akhirnya jadi nggak mau sholat dan lain-lain karena dia sholatnya hanya karena terpaksa, takut dimarahin, ya, bukan karena cinta. Maka ini yang perlu kita latih ya, bagaimana anak-anak kita itu beribadah tuh ya karena cinta gitu. Nah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti yang pada umumnya terjadi ya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena ya bisa jadi diawali dari kondisi orang tua yang tadi memaksakan anak untuk melakukan apa yang dia pinta. Ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa waiting list dulu di link yang sudah di-share oleh Mbah Rahma di kolom komentar. Apakah linknya bisa diklik? Coba dicek Mbak Rahma. Teman-teman bisa waiting list dulu untuk kelas parenting seriesnya. Ya, belum tentu ini kami adakan lagi di bulan-bulan lain ya. Maka teman-teman bisa daftar sekarang ya, karena pasti kita ingin ya menjadi orang tua yang jauh lebih baik, teman-teman. Ya, jadi proses saya juga bertumbuh menjadi seperti saat ini banyak banget kelas yang sudah juga diikuti sebelumnya, buku-buku yang sudah dipelajari dan tentu itu tidak murah sama sekali. Jadi ini saya rangkum untuk teman-teman dengan harga yang sangat terjangkau tentu saja yang bisa membuat teman-teman jadi bisa mengalami percepatan gitu ya, tidak harus belajar lagi dari awal tapi sudah dirangkum prosesnya sehingga itu akan memudahkan teman-teman untuk menjadi sosok yang teman-teman inginkan. Begitu, terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk jadi sosok yang lebih penuh cinta lagi di dalam keluarga. Oke, boleh tulis di kolom komentar teman-teman apa inspirasi yang paling mengena yang teman-teman dapatkan dari sesi materi tadi. Ada yang boleh open mic atau juga boleh tulis di kolom komentar hal yang paling mengena dari materi yang disampaikan tadi yang membuat teman-teman terinspirasi ataupun tersadarkan atau yang mau bertanya juga boleh. Bu Novi, izin bertanya kalau untuk biaya konsul untuk sendiri via online kisaran berapa ya? Oke, kalau untuk konsultasi kita paket 3 sesi di 5.500.000 ya Bunda. Nah, kalau untuk satu sesi kita di 2.500.000. Ya, nanti bisa dijapri ya ke nomor Mbak Rahma ataupun kontak yang ada di bio. Itu ya, Bu Novi ya. Jadi kalau kita sudah meniatkan akan ada aja jalan rezekinya. Tapi kalau kita merasa takut, aduh, mal, misalnya, ya itu ngeblok dia, ngeblok, nutup jalurnya nanti ya. Maka kita harus menaikkan niatnya. Niatnya, waktu dulu juga saya mengalami kondisi begitu kok, gitu. Ketika mau ikut kelas yang berbayar dan mahal, gitu ya, kelas pertama berbayar mahal yang saya ikuti waktu itu 5 juta, gitu ya. Aduh, mahal juga nih gitu ya. Tapi Masya Allah ya ketika saya ikut berinvestasi dengan kelas yang mahal, yang menurut saya mahal pada saat itu, karena saya belum pernah ikut kelas yang mahal kan gitu ya. Terjadi perubahan signifikan di mental saya gitu. Apa tuh saya jadi merasa layak dan pantas. Dalam arti ketika saya memberikan yang terbaik buat diri saya, itu kan belajar tuh kan kita berinvestasi terbaik buat diri kita ya. Kita kayak ngasih hadiah terbaik buat diri kita ketika kita belajar gitu kan. Itu kan investasi buat diri kita sebenarnya. Ya memang seolah-olah buat pemateri, buat penyelenggara begitu. Tapi sebenarnya pada saat kita mengeluarkan rezeki, itu yang terasa nanti di diri kita adalah perasaan
betapa saya layak ya, betapa saya pantas ya mendapatkan yang terbaik buat diri saya. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya pun mengikuti kelas-kelas yang premium seperti itu kira-kira. Nah, nanti teman-teman bisa rasakan itu ketika teman-teman mengikuti layanan yang kami tawarkan ataupun mengikuti kelas-kelas yang juga bersifat premium, ya. Ya apa-apa, Bu Iis. Lagi banyak pengeluaran betul, mau masuk sekolah ini. Diniatin ya, jadi insya Allah nanti akan ada rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan hadir insya Allah, apalagi ketika kita meniatkan apa yang kita lakukan, yang kita ikuti itu untuk kemajuan ataupun pertumbuhan diri kita dan keluarga. Oke, saya baca pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan kita 10 menit lagi dari Bu Raini. Assalamualaikum Bu Sukma, saya seorang single parent, saya punya anak 6 tahun. Saya mau tanya gimana caranya agar saya bisa menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak saya. Karena saya lihat anak saya kadang suka ngelawan dan gak mau dinasehati. Ya, Masya Allah ya. Jadi tentu saja tantangan single parent dibanding dengan yang masih utuh berbeda-beda begitu ya. Pastinya lebih lebih menantang lagi begitu. Namun tentu tadi kita tetap belajar bagaimana supaya di tengah keterbatasan kondisi kita, kita tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak kita, ya. Gimana caranya supaya dia tidak melawan dan nggak mau dinasehati? Tadi kita sudah belajar ya, harus mendengar empati. Jadi nggak harus selalu nurut juga itu anak gitu. Kita juga kadang-kadang boleh kok nurut ke anak kita, misal dia maunya apa, kita turuti sehingga anak juga jadi lebih terbuka untuk mengikuti maunya maunya kita. Jadi ada keseimbangan di sana. Ya, kemudian untuk membuat anak itu nurut sebenarnya adalah memastikan bahwa anak itu merasa dicintai. Ya, jadi yang membuat anak bermasalah itu sebenarnya mereka tidak merasa dicintai ya, ayah bunda teman-teman ya. Nah, sama seperti kita nih dulu bermasalah, misalnya kita buat masalah tuh, karena kita lagi protes aja, merasa kurang perhatian kah, atau merasa sumpah kah, atau apa gitu. Nah, jadi anak bermasalah yang kita definisikan bermasalah itu sebenarnya adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka sedang butuh perhatian. Maka kalau anak butuh perhatian, yang perlu kita berikan bukan kemarahan, tapi kasih sayang, penerimaan, cinta tanpa syarat tadi. Jadi itu aja cara memaknainya gitu. Jadi kalau anaknya lagi bermasalah, oh dia lagi butuh perhatian lebih dari biasanya. Maka respon kita akan berbeda. Nggak jadi marah-marah, tapi jadi lebih banyak mendengar, merangkul, ataupun jadi lebih bisa memenuhi apa yang dia mau gitu. Oh, dia lagi butuh cinta nih gitu. Tapi kalau kita memaknai ketika anak kita bermasalah dia lagi dalam pikiran kita dia nakal, maka kita jadinya marah gitu. Padahal penyebab dia nakal tadi adalah dia lagi kurang perhatian orang tuanya. Ya. Lagi dari Bu Dewi, Bu mau tanya jika saya dan suami beda pengasuhan semasa kecil dan suami lebih pasif dan pengasuhan anak diserahkan ke saya, termasuk keinginan anak boleh ini atau tidak, tanya ke saya. Kadang saya merasa lelah dengan semua ini seolah-olah semuanya saya yang mengerjakannya. Padahal kan saya juga lelah dengan rutinitas dan ulah anak yang kadang menguras emosi dan tenaga. Bagaimana solusinya Bu Sukma? Ya Alhamdulillah kalau malah diserahkan kepada bundanya, nggak banyak konflik dengan bapaknya kan gitu ya. Artinya bapaknya sudah mempercayakan dan memang pada umumnya rumah itu kan diserahkan pada pada istri. Nah Alhamdulillah malahan. Jadi tinggal kita menerima. Tadi masuk ke rumus pertama adalah menerima kondisi tersebut dan melakukan sebaik yang kita bisa. Jadi yang buat berat itu kan kita memaknai itu sebagai beban gitu. Yang membuat kita memaknai jadi beban karena kita menolak hal itu. Kita pengennya suami juga ikut andil atau suami juga sumbangsi pendapat gitu kan. Jadi yang membuat kita berat adalah penolakan kita. Tapi kalau kita menerima itu akan membuatnya jadi lebih rileks. Anaknya mau apa, tentu tinggal diserahkan pada kita, nggak harus diskusi misalnya tadi kan.
karena sudah dipercayakan oleh ayahnya ke bundanya. Jadi maknai itu seperti itu dan bunda bisa sesuaikan dengan kemampuan ya. Bu Laura, kalau yang terjadi justru kita terlalu memberi ruang anak untuk bebas melakukan ini, itu tanpa diatur bagaimana? Apakah nanti juga jadi percaya diri atau hal lain yang terjadi? Ya, jadi bebasnya tentu dengan pengawasan gitu. Jadi bebas itu bukan berarti tidak ada aturan gitu ya, tapi ada musyawarah di dalamnya. Apa yang kita harapkan kita sampaikan kepada anak, apa yang anak harapkan kita dengarkan. Kemudian kalau ada hal yang tidak berkenan terjadi, maka di sini yang jadi tantangannya gitu. Kalau ada yang belum berkenan atau yang sudah kita tetapkan tapi belum terlaksana, dispensasinya berada di situ gitu. Tidak serta-merta saklek begitu ya. Jadi tetap batasan aturan itu disampaikan ya yang sesuai norma agama. Kan perlu tahu juga anak batasan dan aturan. Tapi dalam pelaksanaannya itu yang kita berdispensasinya di sana gitu. Ketika anak mengikuti aturan, maka alhamdulillah kita apresiasi. Jangan lupa, ketika anak melakukan kesalahan, maka masuknya adalah pemaafan dan dialog interaktif berikutnya untuk meluruskan. Oke, Bu Anissa. Bu Sukma, izin tanya, apabila akibat bentakan dari kakak membuat saya menjadi anxiety hingga menyakiti diri sendiri, jantung berdebar dan tangan gemetaran, apa yang harus dilakukan? Ya, diizinkan dulu tadi ketika lagi gemeteran, lagi anxiety, gak apa-apa gitu. Peluk aja tubuhnya, dengarkan degup jantungnya. Jadi anxiety itu teman-teman adalah buah karena kita nggak pernah merasakan emosi kita gitu. Misal kita sedih, nggak dibolehin sedih. Kita marah, nggak dibolehin marah. Ya, jadinya akhirnya di masa depan tuh jadi anxiety tadi. Dia ngeluap gitu. Jadi gemeteran, jadi panik, jadi takut, jadi cemas. Kenapa cemas? Karena nggak mau merasakan sakit. Maka ketika teman-teman cemas, itu manusiawi. Silahkan nggak apa-apa. Diizinkan aja sensasi yang muncul di tubuhnya. Ya. Bu Lina, Masya Allah materinya serasa tercubit-cubit menyadarkan diri saya. Sembuhkan luka ibu terlebih dahulu agar tidak meninggalkan luka ke anak kita. Ya, demikian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi webinarnya. Jadi kita tidak sempurna itu pasti ya, dan Allah juga tidak menuntut kesempurnaan dari kita, maka begitupun kiranya kita kepada pasangan ataupun anak-anak kita, karena mereka juga tidak sempurna, apalagi anak-anak masih berproses untuk belajar dan kadang-kadang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka juga nggak tahu kalau itu suatu kesalahan. Jadi ketika kita bisa menyikapi dengan tenang, pikiran yang terbuka, hati yang lapang, inilah yang membuat kita jadi bisa berdialog gitu, meluruskan ketika anak kita salah dan kemudian tetap membangun koneksi lagi kalaupun sempat kita bereaksi yang berlebihan atau pernah melukai hati anak. Jadi di Al-Quran disampaikan ganti satu kesalahan dengan kebaikan yang terus-menerus. Inilah yang kemudian bisa mengobati luka-luka masa lalu yang pernah kita berikan. Termasuk kalau misalnya barusan kita salah nih ke anak, ya udah ganti lagi kesalahan itu dengan kebaikan yang terus-menerus. Jadi tidak dibiarkan emosinya, tapi orang tua yang sadar, orang tua yang penuh cinta, ketika tahu dia salah, dia mau mengakui kesalahan itu, meminta maaf kepada anak dan merangkul kembali anaknya dengan penuh koneksi. Sehingga anak akan belajar kalau dia salah, dia nggak perlu takut. Dia bisa berani untuk mengakui kesalahan itu, meminta maaf juga, dan kemudian bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, inilah yang membuat anak-anak nanti menjadi anak-anak yang tangguh, menyejukkan hati, dan juga semakin dekat dan terbuka pada orang tuanya. Demikian ya teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. Teman-teman bisa dapatkan layanan kami baik secara online maupun offline, bisa menghubungi kontak admin yang ada di grup
ataupun juga bisa mengikuti webinar series parenting yang sudah kami tawarkan tadi untuk pendalaman materi dan praktek-praktek healing yang bisa membantu teman-teman untuk memulihkan luka-luka batin yang masih tersisa. Nanti di parenting series kita akan ada prakteknya sehingga teman-teman nanti bisa merasakan dan mempraktekkannya juga di rumah karena ada rekamannya. Begitu, terima kasih semuanya. Boleh dong kasih statementnya di kolom komentar, open mic-nya. Sampai jumpa kembali semuanya di lain webinar. Tetap bergabung di grupnya ya, karena kita akan sering sharing-sharing di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Su.